Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yadi Yusriyadi, guru SDN Mekarsari 6 Kota Depok, calon guru penggerak angkatan 6. Pada video tayangan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah aksi nyata dalam modul 3.3 yang berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem yang terdiri unsur biotik dan abiotik, di mana semua unsur yang ada di dalamnya berkaitan erat dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid yang ada di dalamnya sebagai tujuan dari pendidikan yang dikembangkan di dalam lingkungan sekolah. Bagi saya, setiap sudut sekolah yang ada di dalam sebuah ekosistem sekolah merupakan tempat dan sarana belajar bagi murid untuk dapat mengembangkan nilai-nilai yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan mereka teladani. Sekolah merupakan sarana bagi setiap pihak yang berupaya menuntun kodrat yang dimiliki oleh murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakatnya. Seperti halnya SDN Mekarsari 6, sekolah kami merupakan sebuah sekolah yang berada di sebuah wilayah yang cukup strategis dan memiliki area yang cukup luas yang dapat dipergunakan sebagai sarana berkembangnya sebuah komunitas yang bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan berbekal kondisi fisik yang ada, maka salah satu visi pendidikan yang selama ini kami laksanakan adalah bagaimana setiap murid dan warga sekolah serta masyarakat sekitar dapat mewujudkan sebuah komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Dengan melalui berbagai tantangan, SDN Mekarsari 6 telah dapat meraih salah satu penghargaan sebagai sekolah adiwiyata, di mana di dalam perjalanannya kita pun memperoleh juara sebagai salah satu sekolah bersih tingkat kota dan juara kantin sehat. Namun, seiring dengan perubahan situasi di mana dunia dilanda pandemi COVID-19 dan di saat itu pula SDN Mekarsari 6 menerima bantuan rehab total, situasi ini menjadikan sekolah menjadi tidak kondusif, di mana semua sarana dan prasarana sekolah yang selama ini kita miliki sebagai aset sekolah ramah lingkungan terdampak akibat pembangunan tersebut. Ruang UKS, taman, halaman sekolah, greenhouse, TPA, apotek hidup, dan semua aset pendukungnya hilang karena kerusakan. Ketika kami belum menemukan solusi permasalahan tersebut, sekolah kembali dihadapkan dengan sebuah masalah baru, di mana pembelajaran di masa transisi ke arah pembelajaran kenormalan baru mewajibkan semua warga sekolah untuk melakukan aktivitas berupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas berkumpul. Hal ini semakin mempersulit situasi di mana sarana dan prasarana yang ada belum dapat memfasilitasi pembelajaran murid secara maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi ini, saya mulai tergerak untuk berpikir bagaimana sekolah dapat memfasilitasi semua masalah yang dihadapi tanpa meninggalkan citra sekolah sebagai sekolah yang ramah lingkungan. Melalui dialog dengan setiap warga sekolah, baik murid, orang tua,
dan rekan sejawat yang ada di dalam lingkup sekolah. Saya mencari tahu tentang mimpi dan harapan apa yang mereka inginkan. Setelah melalui berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya saya mencoba menginisiasi setiap keinginan tersebut ke dalam sebuah ide prakarsa perubahan yang saya namakan dengan pendidikan kewirausahaan melalui program Mobile Kantin. Program ini merupakan program yang muncul dalam pikiran dan benak saya ketika saya membuka salah satu materi tema pelajaran yang berjudul kewirausahaan. Dengan berbekal impian yang ada dalam pikiran saya, ide tersebut saya sampaikan kepada kepala sekolah yang justru mendapat respon positif dari pimpinan. Melalui pendekatan dengan semua pihak yang dimulai dari murid, orang tua, rekan sejawat, saya mencoba menyampaikan prakarsa perubahan tersebut dan memberikan penguatan pada setiap rencananya. Dan semua pihak memberikan respon positif terhadap apa yang akan saya gulirkan. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan memerdekakan manusia, di mana yang dinamakan manusia merdeka adalah manusia yang hidup, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maka program kewirausahaan ini bertujuan untuk memberi bekal keterampilan kepada murid agar dapat bersandar kepada kekuatannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dilandasi oleh semangat pemikiran filosofi KHD, saya mencoba untuk mengajak seluruh elemen sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk berfokus kepada program tersebut melalui penggalian aset dan modal yang ada di sekolah, serta memetakannya secara nyata agar setiap aset yang ada mampu mendorong kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan program tersebut tidak lain adalah menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang berupa sikap gotong royong, kepemimpinan murid yang memungkinkan untuk berinteraksi sosial, bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, dan menumbuhkan rasa ketergantungan positif. Mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial yang arif dan bijaksana, serta menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk bangkit di tengah kesulitan dan kesempitan merupakan karakteristik lingkungan yang saya usung dalam program ini sebagai pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Ketika program yang saya gulirkan dikaitkan dengan tujuan dan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dalam diri murid dan mendorong kepemimpinan murid, semua pihak begitu aktif merespon positif program tersebut. Sebuah perasaan optimis muncul dalam benak dan pikiran saya. Saya merasa yakin di mana program ini akan mendorong dan menghasilkan sebuah perubahan perilaku dan budaya positif yang akan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid berjalan di sekolah sebagai antisipasi kelemahan dari dampak pembangunan sekolah yang ada saat ini. Menyadari begitu antusiasnya setiap pihak untuk dapat memberikan kontribusinya dan menempatkan posisinya sebagai bagian dari program yang saya akan laksanakan, saya semakin memahami akan sebuah nilai pembelajaran dari hal tersebut, di mana ternyata ketika kita mampu memberikan sebuah ide prakarsa perubahan dengan tujuan keberpihakan kepada murid dan mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid, maka setiap pihak akan memandang dan berpikir secara positif demi masa depan murid dan anak-anak yang kita cintai. Tidak sampai di situ,
Sebagai sebuah program yang baru saja akan dimulai, diperlukan sebuah pengawasan dan evaluasi yang konsisten untuk melihat kelemahan apa yang ada dalam program tersebut ketika mulai dilaksanakan. Hal ini jelas menjadi sebuah catatan bagi saya dan semua pihak untuk kembali merevisi setiap tanggung jawab yang ada agar tujuan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan mewujudkan kepemimpinan murid. Demikianlah video tayangan aksi nyata yang berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program aksi nyata ini belumlah selesai, tetapi merupakan tonggak awal di mana setiap program pendidikan di SDN Mekarsari 6 akan selalu bertujuan untuk keberpihakan kepada murid semata sebagai tujuan dalam menciptakan kepemimpinan murid yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Pembina.